saya mengumumkan ada ujian, terus kaitannya itu saya ini dosen misalnya gitu. Jadi ada hubungannya. Terus gitu ya. Ada pertanyaan yang ini. Jadi isi itu tentang intinya dan pesan hubungan itu yang menjelaskan pesannya. Jadi kayak ada keterkaitan dari pesan satu isi pesan itu. Gitu. Terus yang ketiga itu interaksi selalu diorganisasikan ke dalam pola-pola. Jadi interaksi itu merupakan suatu sistem yang terpolakan gitu ya. Jadi ada pola-polanya tersendiri. Terus orang menggunakan kode-kode digital dan analog dalam melakukan komunikasi. Jadi kadang itu kita nggak hanya komunikasi lewat verbal, tapi juga non-verbal. Kita memberikan kode-kode kepada lawan bicara kita misalnya, atau lawan lawan bermain kita misalnya gitu ya. Terus yang kelima itu komunikasi hubungan dengan pengaitan pesan-pesan dalam suatu interaksi. Bisa dilihat tabelnya halaman 3.1 dan 3.3 tabel 3.1 halaman 3.23. Nah, itu ada hubungan one up, one down, sama one across. Hubungan one up itu dimana hubungan yang menguasai di atasnya, setingkat di atasnya. Kalau one down itu hubungan dimana penerima menerima kontrol, jadi ada di bawahnya. Dan kalau one across itu ada dua saling mempengaruhi, apa sih namanya bahasa Indonesianya, komplementer, saling nambahin tuh loh, melengkapi, komplementer gitu ya. Ya, sorry, makasih Mbak Firna, saling melengkapi. Iya benar, gitu. Terus yang kedua itu persepsi rasional. Teori persepsi rasional ini berasal dari bahwa hubungan itu dimaknai sebagai masalah persepsi. Jadi hubungan itu kita maknai sebagai masalah bagaimana kita mempersepsi tentang sesuatu gitu. Jadi misalnya kayak hubungan saya dengan Mbak Fitri gitu. Saya baru kenal Mbak Fitri. Persepsi saya terhadap Mbak Fitri, Mbak Fitri masih teman yang baru bagi saya gitu. Jadi persepsi itu kayak cara pandang. Jadi saya memandang hubungan saya terhadap Mbak Fitri ini masih seperti teman yang baru gitu. Nah, jadi di teori persepsi rasional ini hubungan dimaknai sebagai apa yang kita lihat, apa yang kita pahami, atau apa yang kita pikirkan gitu ya, persepsi ya. Terus ya apa yang kita rasakan juga, benar Mbak Firma. Terus yang kedua itu perilaku komunikatif seseorang dipengaruhi oleh persepsinya tentang hubungan dengan komunikator lain. Jadi gimana kita akan mengeluarkan suatu bertindak atau berperilaku itu kadang tuh dipengaruhi oleh persepsinya tentang hubungan dengan komunikator lain. Misalnya saya baru kenal Mbak Fitri tadi yang saya bilang, terus akhirnya come out atau hasil dari perilaku saya terhadap Mbak Fitri mungkin masih yang malu-malu, atau belum sekenal Mbak Kania misalnya, kayak gitu. Jadi saya juga membatasi diri akhirnya. Nah, kayak gitu ya. Jadi perilaku itu akan dipengaruhi oleh bagaimana
kita mempersepsi hubungan kita dengan komunikator lain. Terus di sini persepsi rasional terdiri dari dua faktor, yaitu perilaku yang bisa diamati orang lain, kayak misalnya teman-teman bisa melihat perilaku saya dari video, misalnya dari webcam kan, bisa dilihat kan. Dan yang kedua adalah pengalaman, yaitu yang persepsi internal dan perasaan. Jadi nggak bisa digambarkan kalau pengalaman kan, jadinya abstrak gitu. Jadi terus berinteraksi dengan orang lain ada dua tingkat pengalaman, dua tingkat pengalaman atau dua tingkat persepsi atau dua tingkat perspektif. Dinamakannya dua tingkat perspektif. Yang pertama adalah perspektif langsung yang bisa diamati dan meta perspektif, yaitu bisa dilihat di halaman 324. Itu bagaimana kita mengalami pengalaman orang lain yang merasakan. Jadi umpamanya kita lagi dicurhatin sama teman kita, kita merasakan yang pertama perspektif langsung yang kita bisa amati. Pada saat itu mungkin teman kita curhatnya sambil nangis gitu. Dia cerita tentang misalnya dikasarin sama cowoknya kayak gitu ya. Kita nggak ada pengalaman tentang itu, tapi di yang meta perspektif itu kita merasakan apa yang mengalami perasaan atau pengalaman yang orang lain rasakan. Jadi umpamanya pada saat teman kita nangis itu, kita juga walaupun kita belum nggak ada pengalaman dikasarin sama cowok kita, tapi kita kayak ikut merasakan apa yang dia rasakan gitu ya. Itu namanya meta perspektif. Jadi kayak ngalamin juga, terus kita bilang iya aku tahu walaupun kita nggak tahu. Jadi kita merasakan kesedihan dia kayak gitu. Kayak empati, tapi kayak kita ikut masuk dari kan kalau umpamanya teman kita nangis gitu, dia kayak memancarkan kode-kode sinyal-sinyal atau memberikan kayak gambaran yang ini loh aku tuh sakit banget kayak gitu, luka banget, ini rasanya nggak cuma sakit habis dikasarin aja, umpamanya habis dipukul sama cowokku, tapi aku juga ngerasain sakit nih di dalam kayak gitu. Dari simbol-simbol yang dia berikan ke kita tuh kayak menangkap simbol-simbol itu dan ikut merasakan di diri kita betapa sedih dan sakitnya gitu ya. Nah, itu namanya meta perspektif. Gitu. Ada pertanyaan? Nanti bisa dibuka lagi ini di sini contohnya mungkin terlalu panjang, jadinya saya pakai contoh lain. Jadi nanti kalau mau teman-teman mau buka lagi, memperdalam, pakai contoh yang buku ini. Cuma rada complicated, rada ribet gitu. Jadi saya kasih contoh yang simple tadi ya. Ya, terus yang ketiga itu teori relasional dialektik. Di teori ini si Backstead dan Montgomery itu menganggap bahwa hubungan pribadi adalah proses yang tak tentu dari perubahan yang terus-menerus dan berkelanjutan. Jadi beliau berdua itu menganggap bahwa hubungan pribadi itu adalah proses yang terus berubah. Jadi proses yang nggak tentu dan ada keberlanjutan setelahnya. Intinya dari proses ini adalah hidup adalah simpul dari pertegangan yang dinamis, keadaan saling mempengaruhi yang terus-menerus antara kontroversi atau kecenderungan untuk menentang. Maksudnya, konsep dari inti teori ini adalah pertentangan. Jadi, kalau ngomongin tentang teori relasional dialektik, itu kita ngomongin tentang